Saya Titiko. Ini adalah Poco X5 Pro dan ini adalah Infinity GT10 Pro. Banyak banget yang bilang bahwa untuk performa gamingnya lebih bagus Poco X5 Pro dibandingkan dengan Infinity GT10 Pro, yang dimana secara performa, secara chipset itu jauh lebih kencang di Infinity GT10 Pro. Dan apakah benar yang dikatakan oleh orang-orang performa gamingnya lebih bagus di Poco X5 Pro? Makanya pas banget saya lagi pegang keduanya. Di sini saya akan compare keduanya secara performa gaming, mana yang lebih bagus untuk gamenya. Dan langsung saja biar gak lama, kita akan langsung compare kedua handphone ini. Pertama-tama saya mau kasih tahu bahwa Poco X5 Pro 5G saya ini adalah varian 618, sedangkan Infinity GT10 Pro ini varian RAM 8256. Kenapa Poco X5 Pro yang varian 6? Karena sesuai dengan harganya yang tidak terlalu terpaut jauh. Untuk saat ini di 3,8 juta, sedangkan Infinity GT10 Pro di 3,5 juta rupiah. Jadi selisih harganya hanya 300 ribu rupiah saja. Dan di sini saya mau kasih lihat untuk chipset dari kedua handphone ini. Poco X5 Pro pakai Snapdragon 778G, sedangkan Infinity GT10 Pro menggunakan Dimensity 8050. Keduanya sudah sama-sama di 6 nanometer dan untuk susunan core-nya juga mirip-mirip guys, 3 cluster 1, 3, 4. Yang dimana ini secara susunan core-nya itu lebih tinggi di Dimensity 8050. Dan di sini untuk mengukur kekuatan CPU saya menggunakan Geekbench 5. Dan skornya memang ada perbedaan tipis, 785 dengan 852, 2880 dengan 3017. Tetapi ketika saya tes Antutu menggunakan Antutu versi 9, itu skornya terpautnya lumayan jauh guys. Dan di sini bisa terlihat untuk secara CPU malah enggak gitu beda jauh. Di sini yang jauh banget adalah GPU-nya, 156.000 dengan 235.000, dan itu selisihnya lumayan banget guys. Dan terakhir untuk melihat benchmarknya, di sini saya pakai Ylab Stress Test. Dan di sini skornya juga lumayan jauh loh secara base loop skornya. 2400 dengan 4500 itu selisihnya jauh guys, hampir 2 kali lipat. Dan di sini untuk kestabilannya Poco di 98,4 sedangkan Infinix di 96,1. Tadi adalah benchmarknya dan sekarang kita akan lihat performa gamingnya. Khusus untuk Poco X5 Pro ini, ketika sebelum main game saya selalu menonaktifkan meng-clear data Joyose biar dia lebih maksimal, karena memang Joyose itu ngelimit performa dari Poco X5 Pro dan itu benar adanya. Sedangkan di Infinix ini tidak ada aplikasi penghambat dia. Dan langsung saja kita akan mulai game yang pertama. Untuk game yang pertama saya tes FIFA Mobile dan di sini secara settingan grafik itu lebih tinggi di Poco X5 Pro. Dia sudah mendapatkan settingan sampai Ultra 60 fps, sedangkan di Infinix itu cuma sampai High 60 fps. Dan di sini keduanya saya coba main satu match dan di sini bisa teman untuk FPS-nya. Di sini data juga cukup lengkap ya. Ini saya main kisaran 6 sampai 7 menit dan keduanya sama-sama bagus banget, sama-sama rata di 60 fps. Dan teman-teman satu rata-rata FPS-nya itu beda tipis banget. 57,2 dengan 56,7 cuman beda 0,5 mah harusnya nggak begitu berasa guys. Itu ketika main game ringan FIFA Mobile. Kita lanjut game yang kedua, PUBG Mobile. Di sini Poco X5 Pro tuh bisa kebuka sampai smooth extreme, sedangkan Infinity GT10 Pro kebuka sampai smooth 90 fps. Jadi secara settingan grafik sudah pasti lebih mantap di Infinity GT10 Pro. Tapi kita samakan saja settingan grafik ya, sama-sama di smooth extreme 60 fps. Dan di sini ketika teman-teman itu FPS meternya itu bisa teman-teman lihat ya, secara stabil itu lebih stabil di Poco X5 Pro loh. Dia bergerigi-geriginya itu tidak sebanyak seperti di Infinity GT10 Pro yang tandanya itu FPS-nya naik dikit, naik turun dikit gitu loh. Ya mungkin kalau kita lihat ya kisaran 50, 53, 60, 50, 53, 60 gitu loh. Ya tetap masih rata-rata di atas 50 fps, tapi secara kenyamanan kalau kita lihat dari garis FPS-nya ini lebih enak di Poco X5 Pro guys. Karena itu dia benar-benar lebih smooth gitu, lebih jarang ada turun naiknya. Lalu di game yang ketiga saya tes Call of Duty Mobile. Di sini untuk settingan grafiknya saya samakan settingannya sama-sama di Very High Max. Jadi sudah set rata kanan banget. Dan di sini saya mainnya 20 versus 20 Warfare. Dan pas saya lihat FPS-nya itu ternyata wah cukup mengejutkan guys ya. Teman-teman jangan bersedih yang pakai Infinix. Dan di sini bisa teman-teman lihat ya. Jadi jauh lebih stabil di Poco X5 Pro dengan settingan yang sama Very High Max. Di GT10 Pro itu
nggak enak guys. Saya selama main itu bener-bener nggak enak, ngeganggu banget. Dropnya itu bisa ke 40, 30-an FPS, 40, nanti bisa 50 lagi, nanti bisa drop lagi. Dan kalau kayak gitu tuh warnya nggak nyaman, serius. Jauh lebih smooth di Poco X5 Pro guys. Meskipun yang dimana secara chipset itu lebih kenceng di Infinix, tapi nyatanya pas main game itu lebih stabil di Poco X5 Pro. Dan saya nggak nyangka banget sih. Dan kalau di posisi kayak gini ya jelas, kalau teman-teman yang suka main COD Mobile ya jelas pasti ambil Poco X5 Pro. Lalu game selanjutnya yaitu Mobile Legends. Di sini keduanya sudah sama-sama kubuka sampai Ultra 120 fps, tapi di sini saya akan mainnya di Ultra 90 fps. Dan di sini bisa teman lihat untuk FPS-nya ya. Secara overall memang kelihatan lebih stabil di Poco X5 Pro guys. Jadi pas main Mobile Legends itu kan kadang tidak bakalan bisa dengan gameplay yang sama. Jadi pas saya main Poco X5 Pro itu memang war-nya lebih tidak banyak, sedangkan pakai Infinity Tempo itu war-nya lebih banyak. Jadi di posisi kayak gini yang dimana war lebih banyak ya pasti ada gejala drop. Dan dropnya ya bisa ke 70, ke 50 fps, nanti bisa naik lagi. Tapi selama saya main ya itu tidak terlalu mengganggu banget, meskipun dari data ini kelihatan lebih mulus di Poco X5 Pro. Tidak seperti kayak COD Mobile guys, yang benar-benar itu nggak enak banget. Naik turun itu nggak enak banget. Kalau di sini keduanya so far selama saya main Mobile Legends itu sama-sama sudah nyaman sekali. Dan terakhir game paling berat yaitu Genshin Impact. Di sini keduanya saya pakai di settingan medium 60 fps, dan di sini cara saya tes ya yaitu pertama-tama itu keliling di kotanya Fontaine. Habis itu saya coba nyelam, dan sehabis nyelam saya coba battle di domain. Domainnya itu di Momiji di pulaunya Inazuma di situ. Jadi saya pakai 3 kali sistem. Dan di sini ketika di kotanya Fontaine keduanya sih nggak gitu jelek-jelek banget ya. Bisa kadang ke 60, bisa ke 50, bisa ke 40-an. Fontaine yang berat itu di bagian pas yang banyak store-nya di situ. Di situ memang suka ada gejala drop, dan drop itu bisa ke 40-an fps. Dan habis itu saya coba nyelam, dan di sini nyelam itu lebih bagus FPS-nya di Poco X5 Pro guys. Dia bisa 40, 50. Sedangkan di Infinity Tempo itu bisa drop ke 30-an, 40. Jadi 40 sampai 30 FPS. Habis dari situ saya coba battle di domain. Di sini nggak nyangka banget lebih stabil di Poco X5 Pro ketika battle di domain. Dan rata-rata bisa dapat di 50 sampai 60 fps. Sedangkan Infinix itu udah drop guys ke 30 sampai 40 fps. Dan habis battle di domain saya balik lagi ke Fontaine, ke kotanya Fontaine. Saya coba keliling lagi apakah mereka mengalami drop, dan ternyata nggak gitu berbeda jauh. Rata-rata bisa di 30-an 40 fps. Dan kalau di posisi kayak gini buat main Genshin itu sudah pasti lebih nyaman di Poco X5 Pro guys. Saya bener-bener nggak nyangka banget ya. Dan memang bener sih kata orang-orang, karena memang Snapdragon 778G itu adalah chipset prima donna guys. Meskipun usia sudah sampai 2 tahun ya, masih dipakai di tahun 2023 ini. Memang chipset yang sangat prima donna banget. Makanya kayaknya udah best banget ya 778G. Sedangkan Infinix ini dia memang kenceng banget, tapi gejala throttlingnya itu bikin kurang nyaman. Dan kalau di posisi kayak ini ketika teman-teman main game tanpa menggunakan cooler, ya jelas lebih mantap di Poco X5 Pro, harus diakui. Jadi kesimpulannya untuk performa gamingnya ketika main game tanpa menggunakan cooler lebih mantap di Poco X5 Pro guys. Dan itu sudah sangat jelas banget. Bukti-bukti data-data sudah saya paparkan secara transparan. Silakan teman-teman lihat sendiri juga, itu lebih stabil di Poco X5 Pro. Dengan catatan teman-teman kalau mau main game harus real data Joyose. Sedangkan Infinix memang suka mengalami gejala throttling, tapi bisa dibantu. Teman-teman harus beli cooler lagi. Ya harganya juga nggak mahal-mahal banget sih, di 100 sampai 200 ribu, dan teman-teman bisa jauh lebih stabil. Dan memang secara kelebihan kayak setting grafik ya kayak teman-teman yang suka main PUBG, jelas sih ini wah deal breaker banget guys. 90 fps dengan 60 fps itu berasa banget. Smoothnya itu beda banget guys. Jadi teman-teman yang pemain PUBG, saya tetap menyarankan ambil ini saja karena sudah kebuka 90 fps dan memang tidak bisa begitu stabil banget, tapi teman bisa akali dengan pakai cooler. By the way, segini saja untuk penjelasan compare performa gaming menggunakan Poco X5 Pro dan Infinity Tempo. Dan sudah pasti nanti saya akan compare lebih detail lagi untuk kayak multimedianya, displaynya, kualitas kamera, speaker, baterai, dan lain-lain. Jadi teman-teman stay tune. Karena kalau kita gabung dengan performa gaming ini nanti durasi jadi panjang banget guys. Bisa 20 menit lebih gitu. Nanti takutnya pada komplain. Makanya khusus untuk yang gaming saya pisah saja satu video sendiri.
lagi. By the way, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam gaming.